الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-35 dan setelahnya dari surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang orang-orang musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa mukaa'a wa tasdiyah." Tidaklah orang-orang musyrikin di zaman dahulu kala yang mereka lakukan ketika mereka berada di sisi Baitullah Ka'bah, kecuali mereka hanya melakukan mukaa'a wa tasdiyah, tepuk tangan dan bersiul. Mereka melakukan perbuatan ini di sisi Ka'bah. Itu bentuk ibadahnya mereka, caranya mereka. Barakallahu fikum, bersiul dan tepuk tangan. Perbuatannya orang-orang musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab karena kekafiran kalian. Yani maksudnya azab di dunia dan di hari akhirat. Di dunia ketika mereka dikalahkan dalam peperangan-peperangan. Barakallahu fikum. Terkhusus di perang Badr, mereka kalah telak. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk mereka yasudduna an sabilillah, menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ketika Abu Sufyan kembali dan sampai di Makkah, juga kurang lebih bersamaan dengan orang-orang yang lari dari perang Badr. Yang lari dari perang Badr karena kalah. 1.000 orang, barakallahu fikum. Kemudian 70 orang mati dan 70 orang tertawan. Sisanya balik pulang dengan kondisi hina dina. Barakallahu fikum. Ketika mereka berkumpul ulang dengan Abu Sufyan serta harta yang mereka bawa dari Syam, mereka pun mengajak semuanya yang memiliki harta ini, karena banyak orang yang memilikinya. Mereka meminta dan memohon agar supaya harta benda yang ada sekarang ini, yang dibawa pulang oleh Abu Sufyan di kafilah dagangnya, diinfakkan untuk membeli segala sesuatunya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyerang Muhammad alaihissalam dan kaumnya. Mereka pengen menuntut balas atas kematian orang tua mereka, saudara mereka dan anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan hartanya Abu Sufyan pada saat itu ketika masih musyrik. Dia pakai begitu banyak untuk melakukan perang Uhud. Barakallahu fiikum.
Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, ayat ini sesungguhnya umum, walaupun asbab nuzulnya ada, tapi ayat ini umum berkenaan dengan siapapun dari kalangan orang kufar yang mengeluarkan harta mereka untuk mereka menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang ini, detik ini, dan sampai seterusnya. Orang-orang kufar rela mengeluarkan uang mereka untuk memalingkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Kristenisasi misalnya. Uang banyak, bukan uang sedikit yang digelontorkan oleh mereka untuk melakukan perbuatan ini. Mereka masuk ke pelosok-pelosok daerah, ke gunung-gunung. Barakallahu fikum. Yang mereka kaum muslimin tapi tidak menjalankan syariat Islam. Orang-orang yang seperti inilah yang mereka sasar, mereka datangi untuk mereka berikan pemberian-pemberian. Berikan baju, berikan uang, berikan makanan-makanan. Setelah itu dibangunkan rumah ibadah untuk mereka. Barakallahu, difasilitasi. Bukan uang sedikit. Jadi orang-orang kufar begini keadaan mereka. Mereka mengeluarkan uang untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Bukan uang sedikit. Bukan uang sedikit yang mereka pakai untuk berperang melawan Rasulullah SAW, melawan kaum muslimin. Untuk mereka mematikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa usaha upaya mereka ini tidak akan ada manfaatnya. Habis uang, tujuan dan cita-cita mereka itu tidak tercapai. Rugi. Barakallahu fiik. Karena Allah Subhanahu wa taala tetap akan menyempurnakan cahayanya. Barakallahu fiik. Taruhlah dan anggaplah ada orang-orang yang berpindah agama karena perlakuan mereka. Tapi begitu banyak juga orang-orang kufar masuk Islam mendapat hidayah. Baik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka akan menginfakkan harta mereka begitu banyak untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fasayunfiquna," dan mereka memang akan menginfakkannya. Berkorban mereka. Summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun, dan mereka akan tetap menyesal dan mereka akan tetap kalah. Barakallahu fikum. Kalah di medan dakwah dan kalah di medan perang. Barakallahu fikum. Karena begitu semangat mereka melakukannya, kaum muslimin juga semangat melakukannya. Barakallahu fikum. Semangat untuk mengajak orang-orang masuk ke dalam Islam. Semangat dalam peperangan, dan kaum musliminlah yang akan menang. Maka Allah katakan, "Tsumma takunu 'alaihim hasratan tsumma yughlabun." Sisi orang-orang kafirnya mereka akan menyesal dan mereka akan kalah. Subhanallah. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, dan orang-orang kafir mereka akan dibangkitkan dan digiring menuju neraka jahanam. Ini perjalanan akhir orang-orang kafir. Liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib. Untuk Allah Subhanahu wa taala pisahkan yang jelek dari yang baik di dunia dan di hari akhirat. Orang-orang baik akan berkumpul dengan orang-orang baik, orang jelek akan berkumpul dengan orang-orang jelek. Dan di hari akhirat juga demikian. Dikumpulkan mereka pada awalnya, setelah itu dipisahkan. Dipisahkan mereka sehingga jelas siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Yang kafir dikumpulkan bersama dengan orang kafir dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Orang-orang beriman juga dikumpulkan bersama dengan orang beriman dari awal pertama manusia beriman sampai orang yang beriman dari akhir kehidupan manusia ini.
Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'd. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang jelek ini, orang-orang buruk ini, kufar, musyrikin ini, sebagian di atas sebagian yang lainnya, kemudian Allah lemparkan masuk dalam neraka jahanam. Barakallahu fikum. Fayarkumahu jami'a. Dikumpul mereka kemudian dilempar masuk ke dalam neraka jahanam. Ulaika humul khasirun. Inilah orang-orang yang rugi dunia dan rugi akhirat. Rugi dunia, semua apa yang mereka usahakan, mereka gelontorkan dana mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, barakallahu fikum, untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesal karena tidak mereka dapatkan apa-apa. Bahkan mereka kalah. Barakallahu fikum. Di dunia ini apalagi nanti di hari akhirat. Mereka akan dikumpulkan dalam neraka jahanam dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Tidak ada lagi kerugian di atasnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika huwal khusranul mubin." Itulah kerugian yang sangat nyata. Kalau di dunia ada orang mengatakan rugi, kata-kata rugi ini biasa diucapkan oleh orang yang usaha. Tapi mereka masih bisa mengupayakan agar supaya mendapatkan untung di dunia ini. Barakallahu fiikum. Rugi selama ini tidak beramal saleh. Ketika dia masih hidup masih bisa dia memulai ulang dari awal. Dia menyesali, oh kenapa baru sekarang saya tahu, kenapa baru sekarang saya paham, kenapa baru saya mau tertarik dengan syariat kita ini, dengan agama kita ini. Sudah sekian lama saya tidak begitu peduli dengan agama. Dia menganggap rugi umurnya, sekian lama tidak melakukan kebaikan. Tapi selama dia masih hidup, dia masih memiliki, barakallahu fikum, dia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Barakallahu fikum. Ini adalah kerugian duniawiyah atau kerugian yang bisa didapatkan oleh orang di dunia. Selama dia masih diberi kesempatan hidup, masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Tapi ketika orang masuk ke dalam akhirat dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang rugi, maka rugilah seterusnya. Barakallahu. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang paling nyata. Ini barakallahu fikum 3 ayat. Bahwa perangai orang-orang musyrikin di zaman dahulu kala, ketika mereka di Baitullah, mereka hanya siulan dan tepuk tangan. Barakallahu. Adapun kaum muslimin diperintahkan untuk tawaf di Ka'bah. Tawaf itu adalah satu yang barakallahu fikum disyariatkan dan diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah ingatkan kita bahwa orang musyrikin tidak tanggung-tanggung, orang kufar tidak tanggung-tanggung. Mereka akan menggelontorkan, mengeluarkan, mengucurkan dana-dana mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah yakinkan kita bahwa mereka akan menyesal dan mereka akan tetap kalah. Dan ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan siapa yang beriman dan siapa yang kafir, dan Allah kumpulkan orang kafir di atas sebagian yang lainnya. Kemudian Allah lemparkan masuk dalam neraka jahanam, dan mereka itulah orang-orang yang paling buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.